Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Kansal Hafiz, NIM 210304211. Prodi Manajemen kelas 3 Rek A MGT 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana melakukan analisis statistik deskriptif dan juga analisis regresi linear berganda. Langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi SPSS. Lalu kita klik pada variabel view dan kita masukkan data yang ingin kita analisis pada Microsoft Excel. Di sini saya mendapatkan kode soal B178. Langkah yang pertama yaitu kita copy X1 sampai dengan Y. Untuk mempermudah tinggal kita paste. Lalu kita pilih transpose. Lalu klik OK. Nah, tinggal kita copy lalu kita pindahkan ke SPSS. Lalu di sini desimalnya 2 kita ubah menjadi 0. Karena mengubah secara manual memakan waktu, maka kita ubah dengan cara seperti ini. Tinggal kita paste saja pada SPSS, maka akan berubah menjadi 0 seluruhnya. Pada label, kita masukkan pada label X1 sesuai dengan variabel yaitu pengembangan karir. Selanjutnya X2 komitmen organisasi, dan yang pada variabel Y kinerja pegawai. Lalu pada measure kita ubah menjadi ordinal. Dan apabila sudah, kita klik pada data view, maka akan muncul kolom-kolom seperti ini. Karena pada kolom ini jaraknya bisa dibilang lumayan jauh, maka kita ubah pada variable view, kolomnya kita ubah menjadi 3. Dengan cara di Excel kita buat 3, tarik ke bawah, lalu copy dan paste pada SPSS, maka akan berubah menjadi 3 seluruhnya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jarak dari kolom X1 sampai dengan Y bisa dibilang jaraknya sudah tidak jauh lagi. Selanjutnya tinggal kita copy saja data, Ctrl Shift, panah kanan, panah bawah, Ctrl C, lalu Ctrl V pada SPSS. Maka data akan tercopy dari Excel ke dalam SPSS. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu Deskriptif, Statistik, dan pilih Frequencies. Kita masukkan variabelnya satu persatu mulai dari variabel X1 sampai X6, lalu kita pindahkan ke kanan, kita klik OK. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada variabel X2. Dan yang terakhir pada variabel Y. Nah, dari hasil analisis deskriptif tadi, inilah data yang akan muncul pada output. Di sini dapat kita lihat, ini data dari X1 sampai dengan X2, X1.3, X1.4, dan juga seterusnya hingga X1.6. Selanjutnya akan terdapat juga hasil dari
x2.1 sampai dengan x2.6. Dan yang terakhir ada juga y1 sampai y6. Nah, maksud dari tabel output ini yaitu valid di sini maksudnya yaitu jumlah responden. Responden di sini ada sebanyak 5 dan ini adalah frekuensinya. Apabila maka bisa dapat kita lihat jumlah responden 2 terdapat 4 orang, responden 3 terdapat 6 orang, responden 4 terdapat 35, dan juga begitu seterusnya. Nah, ini hasil dari analisis deskriptif. Kita save terlebih dahulu dengan output dengan nama file output deskriptif. Kita buat folder baru dengan nama, karena ini ujian akhir saya sendiri maka saya buat filenya dengan nama UAS Raka Bangsa. Lalu kita save pada folder tersebut. Apabila sudah, kita silang. Tidak lupa pula kita save data ini dengan nama input data deskriptif. Kita save di folder yang sama dengan output tadi. Apabila sudah, kita lanjut langkah selanjutnya untuk uji validitas dan juga reliabilitas. Kita buat terlebih dahulu file baru dengan nama input data validitas dan reliabilitas. Lalu kita save. Nah, untuk melakukan analisis data validitas, caranya yaitu klik analyze, klik pada correlate, lalu pilih beverage. Nah, di sini kita masukkan variabel x1 sampai dengan variabel pengembangan karir. Seperti yang kita ketahui tadi, cara untuk mengetahui validitas berbeda dengan cara untuk mengetahui deskriptif. Untuk deskriptif kita hanya memasukkan x1 sampai dengan 6, namun pada validitas kita masukkan sampai dengan pengembangan karir. Lalu tinggal klik OK. Itu untuk x1. Selanjutnya kita kerjakan yang x2. Dan yang terakhir variabel y. Nah, inilah data output dari hasil uji validitas. Hasil uji validitas dapat kita lihat di sini. Untuk x1.1 0,723, x1.2 0,565, 0.1.3 0,720, dan juga seterusnya hingga yang terakhir x1.6 yaitu 0,567. Ini untuk variabel x, dan juga ini variabel x1, ini variabel x2.1 dan sampai x2.6 atau komitmen organisasi. Dan yang terakhir variabel y atau kinerja pegawai. Nah, apabila sudah, tinggal kita save data tersebut. Saya masukkan
output ini ke dalam folder yang sama ya, seperti deskriptif tadi, dengan nama output validitas, lalu klik save. Apabila sudah, tinggal kita silang. Kita lanjut untuk mencari reliabilitas dengan cara klik analyze, lalu scale, lalu klik reliability analysis dengan cara blok X1 sampai dengan X1.6 saja. Untuk pengembangan karir tidak kita masukkan. Lalu kita pindah kanan, lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk X2.1, oh maaf, saya lupa menambahkan nama dari masing-masing variabel. Seharusnya sebelum kita memasukkan data ini, kita buat dulu nama variabelnya pada scale label ini, karena X1 sampai dengan X1.6 ini pengembangan karir, maka kita buat di sini pengembangan karir, baru kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada variabel X2.1. Di sini kita masukkan komitmen organisasi, lalu kita klik OK. Dan yang terakhir untuk variabel Y, dengan scalable kinerja pegawai, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Reliabilitas dapat kita lihat, yang pertama ada pengembangan karir. Ini adalah hasil reliabilitasnya, yaitu Cronbach's Alpha 0,693 untuk pengembangan karir atau X1 dan 0,649 untuk komitmen organisasi atau X2. Dan yang terakhir untuk kinerja pegawai, kita dapatkan hasil reliabilitas 0,667. Nah, apabila sudah, tinggal kita save dengan output reliabilitas, lalu kita klik save, maka data akan tersimpan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi linear berganda. Pada tahap analisis ini kita menggunakan data baru dan variabel yang berbeda. Maka dari itu untuk data ini kita silang saja, lalu kita buka kembali SPSS. Kita klik pada variabel view, lalu kita masukkan X1, X2, dan juga Y. Pada label tinggal kita masukkan variabel yang sesuai dengan masing-masing data kita. Untuk data saya sendiri, X1-nya yaitu pengembangan karir, untuk X2-nya komitmen, dan untuk Y-nya kinerja pegawai. Pada measure kita ubah menjadi scale. Apabila sudah, tinggal kita klik pada data view, lalu kita gunakan data interval. Sebelumnya data interval ini
muncul dengan cara menggunakan stat97. Namun karena data saya sudah langsung diberikan oleh dosen pengampu, maka interval saya sudah langsung muncul di sini, sehingga saya dapat langsung mengerjakan input analisis regresi linear berganda dan tidak perlu melakukan langkah menggunakan stat97 tadi. Baik, selanjutnya tinggal kita copy dari X1 data X1, lalu kita pindahkan ke SPSS. Begitu juga dengan data X2 dan juga Y. Baik, apabila data sudah terinput, langkah yang pertama yaitu klik Analyze Regression Linear. Untuk pengembangan karir dan komitmen organisasi kita masukkan ke dalam independen. Untuk kinerja pegawai kita masukkan ke dalam dependen. Apabila sudah, kita klik statistik, kita centang deskriptif, collinearity, dan juga Durbin-Watson. Lalu klik continue. Untuk plot, kita centang histogram dan juga normal probability plot, lalu klik continue. Lalu kita klik save dan kita centang unstandardized, lalu kita klik continue. Apabila sudah, tinggal kita klik OK. Maka data akan muncul seperti ini. Terdapat deskriptif statistik, correlation, model summary, ANOVA, dan sebagainya. Ini hanya baru beberapa data saja karena belum semua langkah yang kita lakukan. Maka dari itu, agar data output ini lengkap, kita lakukan langkah selanjutnya sampai dengan langkah yang terakhir agar data output ini lengkap semuanya. Nah, apabila sudah, maka akan muncul satu kolom data tambahan dengan nama res_1. Nah, untuk langkah selanjutnya kita klik lagi pada Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, lalu kita pilih One Sample KS. Untuk di sini kita tidak perlu memasukkan variabel pengembangan karir, komitmen, dan juga kinerja. Yang kita masukkan hanya unstandardized residual. Kita masukkan ke kanan, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita klik pada transform, lalu compute variable. Kita klik di sini abs_res y. Lalu kita klik pada function group ini, kita klik all, kita pilih abs. Kliknya di sini kita harus klik 2 kali ya. Nah, maka akan muncul numeric expressionnya yaitu abs. Kita masukkan unstandardized ke dalam numeric expression ini. Apabila sudah, tinggal klik OK. Maka akan muncul lagi satu data tambahan yaitu abs_res_y. Selanjutnya, langkah yang akan kita lakukan yaitu Analyze Regression Linear. Nah, di sini kita keluarkan kinerja pegawai, lalu kita ganti menjadi abs_res_y. Nah, selanjutnya pada statistik kita klik, lalu kita hilangkan centang yang telah kita centang tadi, lalu klik continue. Lalu pada plots ZP red kita masukkan ke dalam
ke dalam X, sedangkan S reset kita masukkan ke dalam Y. Lalu kita hilangkan centang. Nah, apabila sudah, tinggal kita klik continue. Lalu pada save kita hilangkan centang pada unstandardized. Lalu kita klik continue. Lalu tinggal kita klik OK. Maka semua data telah lengkap. Dapat kita lihat dari sini. Inilah hasil output analisis regresi linear berganda yang telah saya lakukan. Dapat kita lihat di sini ada deskriptif statistik, correlation, variable, model summary, ANOVA, coefficient, collinearity diagnostic, dan residual statistik. Ada juga di sini histogram, dependent variable yaitu kinerja pegawai. Selanjutnya terdapat juga normal plot of regression standardized residual dependent variable yaitu kinerja pegawai. Selanjutnya ada NPAR test, yaitu yang pertama one sample Kolmogorov-Smirnov test. Selanjutnya regression yang tadi, deskriptif statistik, correlation, variable enter, model summary, ANOVA, coefficient, dan juga di sini ada nilai collinearity statistik yaitu tolerance dengan VIF. Lalu ada collinearity diagnostic, residual statistik, dan juga di sini terdapat chart. Dan di sini ada chart scatter plot dependent variable ABS underscore Y. Inilah gambar dari chartnya, dan itulah seluruh hasil dari output analisis yang telah saya lakukan. Baik, agar data analisis ini tersimpan, kita klik file lalu tinggal kita save. Kita masukkan save-nya ke dalam folder yang sama yaitu dengan nama output analisis regresi linear berganda. Lalu kita klik save. Baiklah, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena saya sendiri pun masih dalam tahap pembelajaran. Maka dari itu, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.